Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang-orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita sehati, seia sekata dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
haleluya. Sebab Dia yang besar, Dia yang ajaib, Dia yang layak dipuji dan disembah. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Bapa Yahweh, Besem Yesus Masia. Glory bagimu, haleluya. Mari bersama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, benar Bapa. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulialah, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu.
Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Almasih. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari yang melakukan segala tugas kami. Ini saatnya kami boleh tiba di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Engkau merintahkan kami anak-anakmu yang mengimani untuk merayakannya pada saat ini Bapa. Engkau lihat anak-anakmu yang sudah datang di bait-Mu yang kudus ini Bapa. Kami yang datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun yang dekat, juga sama. Kami ingin diberkati, kemudian kami membawa pulang sukacita dan damai sejahtera itu ke rumah kami masing-masing. Saat ini kami bawa keluar ke dalam tangan Tuhan. Kau tahu apa masalah dalam kehidupan kami. Kami tahu Kau mampu mengolokkannya dari kami Bapa. Kami mampu menanggung segala beban yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan izinkan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga mohon Tuhan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Bapak. Karena ada satu dan lain halangan Bapak. Kau halaukan halangan itu sehingga kemudian pada sahabat yang akan datang boleh bersama-sama tempat ini memuji dan memuliakan nama. Bapak yang baik, kami juga mohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka Bapak seperti sedia kala, supaya sukacita mereka juga boleh. Terima kasih Bapak. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dalam Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran kami, dan bahkan mengganggu tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih, kami patahkan, kami tolak dan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Engkau tidak dapat mengganggu hati dan pikiran kami. Engkau tidak dapat mengganggu tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Almasih sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga mohonkan Bapak seluruh peralatan yang kami gunakan berfungsi dengan baik. Bahkan rekamannya boleh berlangsung dengan baik, sehingga yang kemudian mendengar atau melihat, menonton khotbah atau ibadah ini melalui saluran media online, mereka dapat menikmati dengan yang sama, berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Almasih yang hidup, orang Nazaret itu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat sahabat. Mari berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat, amin. Kita buat iblis kebelah, kalahkan di mudah. Dengan apa? Dengan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. dengan urapan Ku dibaharui selalu, dan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku. Muliakan
Saudari Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak kami bersyukur, Bapak kami bersyukur di tempat ini, Bapak di rumahmu yang kudus. Kami sudah memuji Engkau, Bapak. Yang puji-pujian kami naikkan. Saatnya kami ingin melakukan gambar untuk firman Tuhan. Mari Bapak buka dan pikiran kami, jadikan hari kami menjadi lahan yang sungguh Bapak, di mana firman akan ditaburkan Bapak dan boleh bertumbuh berakar dan berbuah-buah. Bapak hamba yang tidak ada apa-apa yang boleh menyampaikan kepada ini Bapak. Berkati hamba Bapak. Boleh Bapak sendiri berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi. Sehingga kemudian baik yang memberitakan maupun semua jemaat dapat berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sanggup pemberitaan ini hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa GPF? GPF. Yesus Hamasiah. Lemas banget ya. GPF. Bagi Yahweh. Yesus Hamasiah. Ada Yahweh. Sesuatu ya. 1000 ya. Kalau kali makin 60 sekarang 100. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih. Kelihatan ya sudah ya. Daftarnya atau firmannya yang akan kita baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini saya pikir sering kita dengar ya. Tapi saya coba membahasnya, kita mengeksplorasinya dari sudut pandang yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara kasih untuk berdiri bersama-sama. Kita baca secara bersama-sama. Kita rempak aja. Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Karena tulisannya terpotong. Jadi Bapak Ibu kalau bisa baca dari ini masing-masing, dari gawainya masing-masing, dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ini satu dari terjemahan baru ya Pak Ibu ya. Tapi kalau mau diambil dari YLD atau YLD 3 sama aja saya pikir ya. Jadinya muatannya maksudnya. Nah, kita baca Filipi pasal 2 ayat 1 dulu secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi karena dalam Hamasiah adalah ada hiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah satu dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, adalah dengan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Silakan Bapak kasih sejahtera dalam posisi akal pikiran arah hati dan pikiran kita di suara siang. Amin. Baik, Bapak Ibu, kalau ayat ini saya pikir kita sering mendengar ini ya, dikhotbahkan atau diajarkan mungkin itu di tempat lain atau mungkin lewat YouTube juga. Ini ayat yang umum, saya pikir umum. Kenapa saya katakan umum? Karena memang banyak yang membahasnya, banyak yang hamba-hamba Tuhan yang membicarakan tentang yang namanya Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ada 3 hal yang coba kita lihat dari perikop ini, dari 3 ayat ini. Yang pertama Tuhan memberikan nasihat untuk membekali kita. Yang kedua, kita menyempurnakan sukacita yang dari Tuhan. Yang ketiga, melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Makanya judulnya seperti mewujudkan kepentingan bersama. Tadi ya judulnya gitu ya. Mewujudkan kepentingan bersama. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kasih apa sih yang mau kita wujudkan? Nah, ini langsung ke poin ketiga dulu. Nanti kita bahas nomor 1. Kepentingan bersama kita di sini apa kira-kira Bapak Ibu? Kita datang di gereja ini ngapain sih?
Hah? Beribadah menyembah Bapak Yahweh. Kalau memuliakan berarti sudah beribadah dong ya? Ya. Sama-sama. Atau gini, saya buat singkatnya. Ada nggak kepentingan lain ketika kita akan beribadah? Diberkati. Ya itu bagian dari beribadah. Kemarin kan kamu masalah, kemarin tadi pagi gimana ngarangnya itu hari Sabtu ya, pesan firman Tuhan itu yang agak sekarang dapat jam 8:30 ya bagi ke Bapak Ibu. Ada kan? Ada kan? Baca kan? Baca dong. Baca kan? Sahabat, Pak. Sahabat. Sahabat kan? Sahabat. Tapi saya tulis Sabtu. Ya, Iya. ini apa? Utamakan. Ini kan dibaca. Mari bersahabat. Pokoknya hanya untuk menyenangkan ya. Pokoknya lihat, oh ini Pak Gembala keren. Baca gitu ya. Aduh, kasihan deh kamu. Belum buka handphone, Kak. Oh, bukan handphone. Belum. Oh, gitu. Bukan handphone. Jadi punya itu Sabtu, punya adalah utamakan Syukur. Beribadah. bersahabat. Gitu ya. Nah, apa? Bersyukur. Ada. Ini ada. Jadi, nah, kita beribadah apakah hanya untuk kita bersahabat itu apakah hanya untuk beribadah? Enggak, ada kepentingan lain kan? Pergumulan. Maksudnya, Bertemu dengan saudara seiman. ya, itu pertemuannya. Loh, enggak hari Sabat juga kita bisa bertemu. Nah, ini kadang-kadang yang jadi masalah. Ya, kita kerja dari Senin sampai Jumat, pagi sampai malam. Bahkan Sabtu juga kerja. Tapi saya telah beribadah, maka saya tulis utamakan Sabat kan begitu. Meskipun sebenarnya sejatinya artinya Sabat itu beristirahat. Tapi istirahat seperti apa? Jangan kerja keras sama dengan Senin sampai Jumat. Bukan begitu. Sahabat dulu, kalaupun kita kemudian bekerja, tapi pekerjaannya itu terbatas. Ya, apa aja misalnya pekerjaan Bapak Ibu? Permisi tanya nih, yang Maaf. boleh kita lakukan sahabat nih. Makan. Saya tidak mau mengradasi, ya, mendegradasi firman Tuhan. Enggak. Ini saya tafsirkan, saya coba berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, dan anak-anakku termasuk di dalamnya. Nah, boleh nggak kita bekerja pada hari Sabat? Menolong orang boleh. Berbuat baik, Pak. Berbuat baik. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi berbuat baik ini penafsiran sangat luas. Kira-kira apa sih berbuat baik, Bapak Ibu? Baik di mata Tuhan. Ya apa itu? Melihat orang sakit, contoh. Realnya seperti apa? Menolong Melihat domba orang yang sakit. jatuh ke lubang. Domba yang jatuh. Bapak pelihara domba. Kalau pelihara domba. Terus apa lagi? Membantu orang. Membawa, Ini kan sepele kan kedengaran, tapi kan ini nggak dapat 10 menit. Saya pikir kita 5 menit. 5 menit lagi. mengambil gitar. Pak Pendeta bawa ke gereja. Apa? Membawa gitar. Membawa gitar. Iya. Ngangkat saja. Boleh juga. Berbuat baik. Tapi apa sih sebenarnya? Boleh nggak sih kita bekerja pada hari Sabat? Boleh. Kan debat-debat kan kita berdebat kan jadinya. Boleh. Boleh. Apa yang boleh? Berbuat baik kan tadi kan? Sepakat kan? Baik. Bertulis seperti itu. Berbuat baik itu seperti apa? Banyak. Iya, sebut satu dua kan? Bu? Contohnya dokter, Pak. Dokter menolong. Terus dosen mengajar, Pak. Memang ini namanya hasiat ya. Sama. Apa yang di pikiran saya, Pak John tahu. Apa karena dia juga guru ya? Nggak tahu. Mungkin karena itu ya. Bagi Bapak Ibu yang guru juga di sini. Satu roh, Pak. Jadi sama-sama punya perasaan. Jadi boleh ngajar pada waktu Sabat. Sahabat. boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan mati gandum aja boleh pada saat itu. Oh iya, langsung ini lebih dalam lagi nih. Iya. Kan Tuhan Kalau bilang, kelaparan kan begitu. iya, kalau kelaparan. Apalagi kalau mencerdaskan orang lain. Amin. Ini bermanfaat. Lapar. Makanan buat Lapar pikiran. rohani. Betul ya, bisa ya? Bisa. Nah, itulah sudut pandang yang lain yang saya maksud di dalam kita bersahabat. Kita datang bersahabat ini bukan hanya untuk beribadah. Di luar kita kan bersendagurau, bisa kan? Bisa. Oh, hari lain juga bisa. Jangan di hari Sabat dong bersendagurau. Siapa bilang nggak bisa? Orang mati gandum aja tadi bisa kok kalau kelaparan. Apalagi Bisa. kalau kita misalnya menghibur teman kita. Bisa.
Kalau kita menghibur teman kita itu ada nggak ininya? Berkatnya buat kita. Ada. Ada. Sukacita kita Pak ketika memberi. Iya. Begitu. Jadi kalau ada yang terpaku pada sahabat itu pokoknya kita hanya beribadah. Di luar itu pokoknya setelah itu nggak perlu kita bersosialisasi entah apapun yang mau kita bicarakan. Boleh, asalkan jangan sama dengan hari-hari sebelumnya Senin sampai Jumat. Gitu ya. Jadi boleh ya, sepakat ya. Berbuat Sepakat. baik itu termasuk mengajar ya. Mengajar. Mengajar, apalagi tadi Dokter. Melayani yang sakit, melayani yang sakit. menolong melahirkan. Mengunjungi orang sakit. Nah, ini ketahuan kan siapa yang menolong melahirkan itu yang ngomong kan begitu. Terbongkar sendiri kan. Kalau dulu tadi Pak John langsung menolong melahirkan ini. Nah itu maksudnya sebenarnya. Kalau orang mengatakan nggak boleh gitu. Saya pernah ke suatu tempat Bapak Ibu ya di dalam kerangka berobat. Kalau hari Sabat emang benar-benar orang yang sakit juga nggak diperiksa. Tunggu dulu dia beribadah. Tunggu dulu dia beribadah. Tidak buka rumah sakit Pak di Israel. Buka hari Sabat. Ini memang bukan. Tetapi ketika ada orang yang sudah dalam keadaan apa namanya Koma. Darurat. darurat lah ya kalau sekarang Darurat. ya. Darurat dibiarkan dulu baru kemudian setelah mereka selesai beribadah selesai berdoa baru ditangani. Nah itu salah. Ini dia. Tapi ada yang saya lihat saya saksikan sendiri rumah sakit nih besar nih. Doktrinnya mungkin yang kuat. Iya, itu menjadi doktrin. Doktrin jatuhnya Padahal doktrin. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kalau ada domba yang jatuh ke lubang Kamu binatang, ambil, kamu tolong. Punya kamu sendiri. ya, itu kan dulu. Kalau sekarang kalau ada orang yang Permasalahan yang harus bermasalah, diselesaikan. entah kecelakaan, kita tolong. Padahal hari itu hari Sabat dan kita harus beribadah di gereja. Itu bisa kita lakukan. Amin. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau dia mati kasar lagi ya meninggal. Kalau dia meninggal, Dosanya ditanggung sama yang tadi Pak. itu pandangan yang lain yang saya maksud bahwa kita jangan kaku dalam bersabar. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu nggak usah bersabar. Niat kita sudah benar, kita datang dari jauh antara provinsi lagi di Bukilnya. Saya juga antar provinsi sebenarnya, tapi Ibu dua ya satu, saya satu. Kami antar lantai, Pak. Itu lebih konkret lagi. main juga kalau itu. Harus begitu, beribadah harus kita suka kita. Tapi jangan jadi stand up comedy itu nggak boleh ya kan. Nomor dua firmannya ini tak firmannya. Bosan turun itu juga mengaku itu sementara kan perjuangan juga kan. Iya kan. Tetapi percayalah perjuangan tidak akan sia-sia. Amin. Amin. Kita pasti dipulihkan. Justru itu kita beribadah. Ada tujuan kita. Oh berarti tujuannya bersahabat itu hanya untuk sehat, diberkati, terus apa permintaannya dipenuhi oleh Tuhan? Enggak. Itu yang saya tulis di bagian punya utamakan sahabat. Kemudian apapun yang kita mohonkan, sebenarnya mohonkan itu tangan saya sama cepatnya dari pagi ketika mohonkan itu Tuhan mendengar. Kenapa didengar? Ya perintahnya sudah kita lakukan, bersabar sudah kita lakukan. Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Tadi baca ya. Gitu. Lalu di situ juga saya tulis, nanti ada di pembahasan kita. Berbagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu berbagi? Memberi Pak. Hah? Memberi. Memberi apa? Memberi apa saja yang orang perlukan. Pakaian, uang, senyum, pelukan. Tinggal di ini aja. Senyumannya. Kalau orang Kan sedih suka kita senyuman daripada pelukan berbahaya. Kan? pelukan ini dalam kategori kalau sesama jenis Pak. Mungkin tadi lawan jenis mungkin dipikir Pak. Tapi saya pikir nggak salah juga kalau di
di NTT kalau ketemu Malah hidup lagi. Iya, sama hidungnya yang ketemu Pak. Aduh, hidung maksudnya. Karena hidungnya mancung-mancung, jadi bisa. Kalau pesek susah ketemu bibir Pak. Saya nggak bilang gitu loh Bapak. Jangan gitu loh. Emang Bapak mancung. Enggak, maksudnya kalau pesek berarti kan ketemu bibir. Nah ini. Nah, oke, jangan sampai asosiatif ya. Nanti marah sebenarnya. Tuhan memberikan nasihat begitu membekali kita. Apa nasihatnya? Apa nasihat Tuhan untuk kita? Balik lagi, memuji Tuhan, beribadah. Itulah bekal kita. Atau ada Bapak Ibu bekal hidupnya bukan karena kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Ada kasih. Kadang-kadang kita nggak sadar kan bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah mujizat. Benar Bapak Ibu? Amin. Coba kalau nggak ada angin 1 menit aja mati semua kita kan? Siapa yang beri angin? Tuhan. Kok jadi sederhana Pak ini khotbahnya? Harus sederhana. Jadi sederhana kadang-kadang malah rusak. Saya mengucap syukur untuk Angin. angin yang Tuhan berikan, bukan angin putih beliung tapi angin yang sepoi-sepoi, angin yang normal. Tapi kadang-kadang terjadi juga angin puting beliung kan? Iya. Mau ngapain? Kalau terjadi angin puting beliung, mau menolak itu? Tidak. Atau mengatakan Tuhan tidak ada, nggak perlu buat saya angin puting beliung, anginnya yang Sepoi-sepoi basah. Apa itu sepoi-sepoi basah? Kalau Yahweh datang kan angin pertama ke depan itu sepoi-sepoi basah kan tertulis. Ya maksudnya apa sepoi-sepoi basah? Nggak tahu juga. Mengandung air Pak. Oh mengandung air. Ya memang angin mengandung air kan? Embun. Mengandung air kan? Iya. Embun air bukan? Air juga Pak. Jadi ketika Tuhan berikan kita nasihatnya untuk membekali kita, puji saya, baru apalagi lakukan pekerjaanmu, lakukan apa lagi? Kewajiban. Kewajibanmu. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat? Perintah Pak. Itu dia perintah, itulah nasihat tadi. Kita diperintahkan untuk selalu mengucap syukur Dalam dan segala hal. nasinya ada, saya lupa di mana tertulis, mengucap syukur dalam segala Segala hal. hal. Cuma kadang-kadang kita tidak mampu mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Ketika bersedih. Ketika kita bersedih Nggak kita bisa susah bersyukurnya. mengucap syukur, kan? Tetapi ketika kita beruntung, Syukur benar. ada juga yang lupa Bapak. Ini karena kemuliaan Paling nggak senyum dia Pak. saya. Oh senyum kalau dapat. Pasti sudah bersyukur, pasti senyum dia Kalau gembira, ada duitnya, senyum ya. Kalau enggak mukanya, ceria, kalau nggak ada duitnya, ketekuk mukanya Pak. gitu. Oh, iya. Cemberut. Cemberut ya. Nah itulah kadang-kadang yang disebut, bukan kadang-kadang itu yang disebut tidak bisa bersyukur. Apakah kamu hanya karena mendapat sesuatu yang enak dari saya, kemudian kamu mengucap syukur kepada saya? Umumnya. Nah, itu. Jadi berat memang mengucap syukur dalam segala hal. Ya kan? Tidak adil. Lalu kita mengatakan apa? Ini Tuhan, gimana sih ini kok bisa terjadi kepada saya hal seperti ini? Padahal kan Tuhan sendiri mengatakan hidup dengan apa? Percaya kepada saya tidak Dengan selalu hal-hal yang enak yang kamu dapatkan, enggak semua. Tetapi dengan kita meminta itu Tuhan terbuka hatinya, tergerak hatinya, karena itu adalah nasihat Tuhan. Memang banyak ayat-ayatnya Bapak Ibu tentang nasihat. Ayo kita lihat dulu satu, nanti mundur lagi. Tolong, mari. Nah, Tuhan memberikan nasihat untuk membekali kita. Jangan menyanyiakan nasihat dari Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Andalkan nasihat itu dalam beraktivitas. Di mana ayatnya? Satu aja saya ambil. Mazmur pasal 16 ayat 1. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak boleh. Ini kan sering kan kita dengar kan? Kadang-kadang kita lupa memberi nasihat kepadaku pada waktu malam. Ini maksudnya apa? Mimpi Pak. Bisa. Apalagi? Tadi sebut pada waktu malam itu kira-kira apa? Apa? Tidur. Iya,
Berdoa, tidur pada waktu tidur. berdoa malam. Berdoa malam, ya terus apa lagi? Penglihatan. Penglihatan. Doa malam apa yang dilihat? Waktu pas berdoa begitu ada slide biasa, ada penglihatan Pak. Selain itu. Penglihatan itu bukan lihat TV Pak, tetapi bicara panca indera yang lain, Panca indera yang lain. yang keenam gitu. Oh, panca 6 dong, 6 indera dong, bukan panca 5 kan. Jadi indera Kayak yang lain. wahyu gitu Pak. Jadi disingkapkan. Ketika disebut malam, artinya pada saat keheningan. Enggak toh harus malam-malam itu. Enggak. Ketika kita itu udah disebut orang bersaat teduh, ambil waktu sendiri untuk sendiri. Ini bukan untuk maksudnya untuk menjauh dari kehidupan sosial, bukan. Maksudnya kita ambil waktu kita sendiri. Apa namanya? Saat teduh. Orang lain bilang ambil waktu sendiri dong, healing dong katanya. Itu maksudnya. Pada waktu siang juga kita suasana seperti malam yang dimaksud bisa terjadi. Kita apa namanya? Saat teduh. Tuhan datang kepada kita memberikan apa? Nasihat kepada kita. Merenungi nasihat kita. Orang lain itu mengatakan begini. Ayo mungkin ya, mungkin yoga dan seterusnya. Meditasi. Meditasi gitu aja disebut ya. Tetapi ini maksudnya adalah ambil waktu sendiri. Bukan nantinya memisahkan diri dari orang-orang ketika ada kumpulan kita pergi sendiri gitu. Bukan. Tapi ketika kita merasa ini ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan kepada saya, kita menyingkir apa? Baru balik lagi. Di tempat bisa Pak, nggak perlu nyingkir. Nah, tetapi firman ini mengatakan pada waktu menengahi orang saya mengajari ketika sudah menyingkir. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya memang bukan kesaksian mini nih ya, mini. Saya memang bukan yang pintar lah gitu ya, mencipta lagu gitu. Banyak atau ada lah di antara lagu-lagu saya ketika kumpul-kumpul gitu saya pergi kantor juga ada lagu gitu saya tulis gitu kan saya nyanyi. Karena saya nggak terlalu pintar notnya sambil handphone saya rekam gitu. Itulah yang mungkin Bapak Ibu dengar. Iya. Jadi bukan cari-cari, saya pergi dulu cari-cari inspirasi. Enggak, dia datang gitu. Ilham jatuhnya, diilhami Pak. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya pada malam yang hening itu, tetapi kita bisa mengambil waktu berpisah dari kelompok kita, dari komunitas di mana kita sedang berada untuk mendengarkan itu. Kalau kemudian itu bukan seperti saya kan lagu yang diberikan. Kalau bukan lagu mungkin puisi atau apa, tetapi semuanya itu dari Roh Kudus. Dia yang mengajari kita. Jangan sampai ditolak, jangan sampai Amin. tetap di kumpulan itu sementara itu hilang itu ini. Saya sudah berpikir, aduh itu kok enak, lagunya kok ada seperti saya dengar lagu. Padahal nggak nyanyi waktu itu, sedang sibuk orang. Yang namanya di tengah kumpulan lah di suatu tempat yang ini. Saya asik dengar karena omongan teman juga enak didengarkan begitu, pintar ngomong. Jadi kan gitu setelah hampir selesai kok tadi ada lagu yang saya dapat ya hilang Langsung tulis biar nggak lupa. iya harusnya ditulis. Nah ini dia harusnya kan saya pergi bentar. Alasannya kan gampang misalnya begini izin ya Pak Kamar mandi. nah itu kok tahu ya dari tadi tahu dulu saya mau kamar mandi sebentar. Nah di situ kita tulis atau kita ambil kertas atau kita rekam satu saya rekam. Jangan pernah menolak. Ketika menolak itu dikasih lagi nanti. Itu maksudnya. Bikin tugas juga bisa Pak. Nah, Begitu dia langsung kasih, langsung kerjain kita dapat A. tapi Pak Maksudnya pencapaiannya itu sempurna jadinya. Kalau kita ikutin Roh persoalan yang lain kalau gitu Pak. Tidak kan kita ngerjain itu kan kesanggupan dari Roh Kudus. Ya. Dan mana yang mau disusun-susun itu kan dia yang kasih semua mengilhami, bukan atas usaha manusia. Kerjasama lah jatuhnya. Mana Bapak Ibu setuju dengan pendapat Pak Jo? Pengalaman saya begitu. Iya masing-masing orang punya pengalaman ya. Terus Siapa juga diberikan terserah. kesanggupan berjam-jam Pak. Oh, gitu. Dari mulai pagi sampai sore. Tapi maksudnya gini Pak, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Ketika ada bisikan itu tadi, ketika kita ada di kumpulan orang banyak, kita sedang asik di situ, terlibat di situ, kita jangan sampai menolak itu.
lah gitu. Akhirnya itu akan diambil lagi. Itu maksudnya Pak, beda dengan yang Bapak tadi katakan barusan. Ya kan? Beda kan Bapak Ibu? Ini bukan mengadu domba ya dengan Pak John ya, tapi beda kan memang kan? Jujur aja Bapak Ibu, beda nggak berani ya sama Pak John ya? Kan jatuhnya ilham, Pak. 1 lawan 30 ini Pak. Udah kayak dosen di kampus. Memang iya Pak. Saya digituin juga. Oh digituin juga kan? Wah, bagaimana menjadi mahasiswa saya kan gitu. Begitu sama. Jadi ketika hati nurani kita mengajari, jangan sampai kita menolak apapun itu. Mungkin hanya untuk berdoa. Ada yang berdoa. Saya pernah begitu. Ada di sini tiba-tiba. Pergi dulu sebentar. Saya pergi sebentar aja. Dari mana Pak Sinar? Saya datang lagi. Dari mana Pak? Itu tadi alasannya ke WC, ke sana, ke apa, ke telepon. Padahal enggak. Bisa dulu, ada yang mau saya inginkan. Dan betul itu kita simpan. Enggak hilang. Nah kalau kita menolak itu, nah akan diambil lagi. Enggak datang lagi. Datang Pak, biasanya sampai 2-3 kali Pak. Loh, kalau pengalaman saya nggak pernah langsung hilang. Jadi Pak- kalau memang Roh Kudus bicara itu, dia nggak sekali. Oh iya, ya. Berbahagia lah Bapak kalau 2-3 kali diingatkan begitu. Karena saya cuma sekali. Bapak ini sampai 2-3 kali luar biasa itu. Berarti kan itu sah, berarti kan itu Bapak sah. sangat dikasih lebih dari saya kan begitu. Kan begitu ya. Amin gitu dong. Amin gitu dong. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan apa yang kata- Ilham tadi. bukan hanya malam maksud, tapi di keheningan siang hari juga bisa. Gitu ya. Oh nyimpang Pak, khususnya kan malam. Iya malam itu maksudnya kita mengambil waktu yang sepi, Betul. menempi, apalah istilahnya. Gitu ya. Itu nomor 1 Bapak Ibu. Nomor 2 itu. Nomor 2. Kita menyempurnakan sukacita yang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Tuh, bersyukur dalam segala hal. Tadi kan kita singgung kan sudah, bersyukur dalam segala apapun. Sorry, ketikannya juga kurang vitamin D. Ya kan? Jadi syukur, bukan syuk. Bersyukur dalam segala hal. Tadi sudah ya, kita ringkas ya. Mengucap syukur itu berarti kewajiban juga sesuai firman Tuhan. Dan memang itu tertulis. Yang kedua, berdoa sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Jadi supaya sukacita kita penuh, berkali dengan nomor 1 tadi, apa? Kita berdoa. Perlu nggak doanya panjang-panjang? Tidak. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tambahin lagi, Tuhan. Jaga saya supaya saya jangan sampai, misalnya tadi kumpulan tadi itu contoh, kita sedang mempekerjakan pekerjaan, tapi itu kan menyuruh kita untuk menepi sebentar. Nanti kamu bisa berikan bahan khotbah, bahan untuk renungan sikap Iya. apa gitu. Iya betul. Itu kan? Nah, itu dia. Jadi berdoa itu sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Mau usah dijabarkan ya Bapak Ibu ya. Iya. Mau kita Semua berdoa pelaku semua, doa kan? berdoa semua. Lalu bersahabat. Ini lagi nih. Apa yang kita dapatkan ketika kita bersahabat? Diberkati roti makanan, air minuman, dijauhkan penyakit, tidak ada yang keguguran, sukacita, punya uang, nggak kerja tapi punya uang. Luar biasa. Itu lucunya bersahabat. Pak. Oh Bapak sudah membuktikan itu ya? Ya kan Kita nggak saya. boleh bantah loh Bapak Ibu karena dia sudah membuktikan. Dia sudah membuktikan. Yang penting kita rajin bersahabat, kita diberkati, dijauhkan sakit penyakit. Amin. Nggak, pengalaman pribadi nggak tahu sih, pengalaman orang lain sih nggak tahu ya. Iya. Dan pribadi. Iya. Jadi bersahabat ini buat saya itu harga mati. Bagus sekali. Nggak bisa ditawar dong ya kalau warga mati ya. Iya. Harus bersahabat ya. Terus dosa yang seminggu itu sesa jadi bersih. 6 hari. Yang 6 hari jatuhnya seminggu Pak. Apa 6 hari? Mari lari ke 7 sekarang. Kan masuk Tapi dia. setelah bersahabat berdosa lagi gitu maksudnya. Kan kita masuknya jam 11. Masuknya jam 11. Ya. Jadi kan sampai tadi jam 1 jam yang tadi kan masih dosa. Oh, iya. Jadi jatuh di 7 Ini hari. sekalian nyindir loh Bapak Ibu ini jam 11 karena saya mah tadi saya tahu bukan salah saya tuh. Ini apa namanya peralatannya yang kurang bagus. Iya. Tadi kesan-kesan gitu. Iya kan? Itu dibersihkan, dosa-dosa itu Nanti dibersihkan. Bapak servis aja supaya bagus. Iya. Gitu. Nah, jadi bersahabat itu adalah bentuk menyempurnakan sukacita. Betul. Tapi
Bisa nggak di luar Sabat juga kita menyempurnakan sukacita dari Tuhan? Beda harga Pak, beda nilai, beda kualitas. Kenapa? Karena Bapak Yahweh kan sudah janji Karena Sabat itu ya beda kualitasnya, beda harganya, beda nilainya. kan baru kita rayakan. Nah, Sukot itu urutan nomor berapa? 7 Pak. Yang pertama apa? Bukan Sabat yang pertama, yang paling besar, yang utama. Ini hari raya atau apa? Iya. Sabat itu hari raya bukan? Hari raya. Iya, hari raya. Hari raya. Iya. Utama itu. Luar biasa kita setiap hari Sabtu berhari raya ya. Senang. Sukacita. Hari kemerdekaan. Damai sejahtera. Hari kemerdekaan. Ya kan kita dimerdekakan. Selesai ibadah itu kan kita udah gak berdosa lagi. Berarti tiap minggu Bapak merdeka ya. Iya, mulai baru lagi bikin. 6 hari Iya. terkungkung lagi. Iya. Jadi santai aja setiap minggu ya gampang lah. gampang lah ya, pokoknya terserah Bapak deh. Jadi bersabat itu adalah menyempurnakan sukacita dari Amin. yang terakhir nih, nomor 3. Nomor 3 coba. Itu Pak. Nah, melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ini tadi kita singgung juga. Berbagi itu maksudnya apa? Memberi Beri. Apa yang dapat diberi? banyak. Banyaknya apa? Berapa? Ya, apa yang kita punya ya kita kasih. Kita punya pengetahuan, kita kasih pengetahuan. Kita punya jas, kita kasih jas. Kita punya mobil, kasih mobil. Nggak apa-apa. Amin lah, amin aja. Jangan ya ampun Bu, itu namanya Amin. tidak bersyukur. Punya rumah kasih rumah. Iyalah. Enggak kan Saya belum sanggup gitu deh. oh itu masalah nggak sanggupnya. Ini kan teorinya Pak. Ini kan bicara Oh, teori teori. ya. Jadi kita kebanyakan teori tapi praktiknya nol. Ada 5 teori tapi 3 yang bisa kita lakukan. Gak apa-apa daripada enggak Pak. Iya, pokoknya lakukan. Nah, yang penting ada yang dikerjain. Ada yang mau dibagi. Apa yang mau dibagi? Sukacita. Amin. Berbagi. Ya kan? Ya. Misalnya nih, sahabat nih, bawa risol, boleh nggak risol? Boleh Pak. Enak. Sudah dibawa kan? Iya. Paten itu. Tapi nggak dikaitkan dengan ini, jangan. Itu kebetulan. Iya. Kebetulan dan sudah niatkan beberapa. Kalau ada lebih Apalagi dikasih. setiap sahabat Bapak bawa, makin mantap. Ini yang nggak enak Bapak Ibu, ya kan? Ketika kita bertanya jawab langsung nyerang saya kan nggak perlu. Enggak itu saran Pak. Baru saran. Saran itu usulan. Kayak jenis pemasaran Pak. Oh, jelas. Permohonan gitu ya. Iya. Mohonkan gitu. Permohonan itu ya. ACC coba. Gitu ya. Iya. Jadi berbagi itu banyak ya. Banyak item ya. Banyak. Yang ini berbagi nggak model Berbagi nih Pak. Berbagi. Pengetahuan, Jadi, firman, kesaksian nasihat, berbagi ya. kesaksian berbagi. Bernyanyi, Kesaksian berbagi. tadi. Saya kesaksiannya minggu depan aja Pak ini. Seminggu ini ada nggak Ada, hal yang Pak. luar biasa yang dapat Bapak dapatkan gitu? Ada Ada tapi apa itu? Sompar juga berbagi itu. Ya. ada Kan Pak. membunyikan kan kita mendengar. Tapi maunya bunyinya jangan itu mah ada Oh, ada vibrasinya kata. Nanti ya. Juri idol itu. Nanti Ada ke vibrasinya depan. apa namanya? Katanya itu pitch-nya. Oh, Pitch-nya. vibrasi ada. Itu ya Pak ya. Dilanjutkan nanti. Untuk tali trompet. Aduh betul kasih saya basi. Jadi saya Kan itu berbagi itu juga. firman kena ke saya. Kena. ke Bapak juga. Iya. Jadi berbagi. Pas kena bener. Nah, jadi apa yang dapat dilakukan? Jangan berpikir dia aja, dia lebih dari saya. Misalnya nih ketika memainkan musik, ketika meniup sofa, ketika apa lagi? Banyak yang dia bisa aja. Nyanyi. Nyanyi. Tapi yang nggak bisa jangan. Kenapa tadi ibu nggak bernyanyi? Ya, kamu ibu. Kenapa lagi kan? Sekarang juga bisa Pak diselingin. Pak Ibu Lasma Nggak nyanyi. bisa. Kita tertib, kalau pengusaha tertib. Ini sudah khotbah, jangan mundur lagi jadi kesaksian. Kemarin Bapak khotbah saya suruh nyanyi.
Iya, karena Bapak ngantuk. Jadi berbagi. Yang kedua, Saling mengasihi, menolong. Kenapa saya stripkan menolong? Karena menolong itu juga ada berbagi di dalamnya. Iya. Kalau mengasihi gimana? Memberi minum secangkir saja kepada orang itu yang dimana dia tuh adalah anak Tuhan, sama aja memberi minum sama Tuhan. Jadi kan nolong tuh Pak, ngasih air putih saja. Tapi tadi saya tertarik tuh apa tadi Pak? Kepada anak Tuhan. Jadi kalau bukan kepada anak Tuhan nggak boleh. Enggak di situ kan karena dia kan ada kalimatnya memang Seperti itu kalimat. karena Tuhan kan yang mau ditolong itu Tuhan di situ Pak. Ya. Kan orang tanya kapan kami menolong kamu waktu di penjara kami kan itu semua banyak hamba-hamba Tuhan dalam masalah itu kalau kita bantu kita jatuhnya sudah mengasihi. Bila kita sudah mengasihi Tuhan di dalam kita sudah di dalam Tuhan. Kita sudah dapat hidup kekal Pak. Kasusnya di situ. Jadi saling mengasihi bisa juga saling mendoakan. Bisa kan? mendoakan. Apalagi saling mendoakan, memberikan kata-kata yang Menolong lah, menghibur, motivasi gitu, kata-kata motivasi bisa nggak? bisa motivasi. Ini kan guru nih, yang bisa nggak? Anak-anakku ini ya, nanti kalau kamu pintar untuk kamu, Iya. bukan untuk saya sering sekali loh waktu Motivasi, ya, nasihat. mungkin Ibu Lasma juga dibilang orang tua gitu kan, kalau kamu pintar untuk kamu juga, kamu pikir itu untuk saya, gitu, Iya. marahnya. Ada di antara bapak ibu yang pernah begitu dapat nasihat? Nah, Hampir semua ya, Pak Bos juga ya. Emang kalau kamu pintar buat saya, buat kamu nanti kan gitu kan? Iya kan betul kan? Betul. Kalau saya sering kali loh setiap minggu, karena saya selalu telat, masuk sekolah telat, bangun telat, nggak tahu kenapa sampai sekarang susah ya. Ada yang marah lagi kalau Mau disuruh bimbing sekolah. juga itu, ya kan? Ini Pak Gembala kamu telat gitu. Iya, nah. Saya tahu diri loh, bukan menjelekan diri sendiri. Tapi Bapak Ibu kalau ada begitu juga jangan merasa nggak ada teman saya nih, jangan begitu. Itu maksudnya. Jadi, tolong saya, apa maksudnya didoakan supaya jangan telat gitu depannya. Atau dimengerti kan sudah menolong Pak. Itu termasuk menolong. Iya, dimulainya nanti Kan jam tadi Pak 1 bilang banyak dimulai jam 1 nggak apa-apa kan udah kita ngerti kan. Artinya udah nolong Pak. Oh sekarang udah jam segitu Saya ya Bang ya? menggunakan begini, jadi Bapak nyamber di situ. Bukan mengerti Pak, menolong, saling mengasihi Pak Jam maksudnya. 11 saja sudah Nggak telat kok Bapak jadi jam 1. Yang penting kita mengundang Ini Tuhan mengingatkan hadir. pertama berarti Bapak. Tujuannya Tuhan hadir Pak. Ya, yang penting Tuhan ada hadir. Tapi ada aturannya. Haleluya. Ada apa Bu? Aturan. Ada aturannya itu tadi. Jadi kalau kita berkata saling mengasihi, ya tegur satu dengan yang ini salah loh. Kalau enggak misalnya apa namanya tidak dengan kata-kata mungkin kita kurang berani, mungkin dengan cara lain. Ya kita pikir cara lain gimana untuk menasehati, mengasihi orang lain. Tetapi Tuhan katakan jangan kalau kamu menasehati itu seperti ingin menginginkan apa nyawanya. Kematiannya. Iya, menginginkan kematiannya. Menasehati itu tujuannya adalah supaya baik. Iya. Ya kalau orang sebelah bilang orang-orang akademisi katanya apa? Nasihatnya harus apa yang konstruktif. Ya kan? Apa itu konstruktif? Susah juga ya. Oh ini konstruksi kan maksudnya kan bangunan. Bangunan. Konstruktif maksudnya yang bangun. Jangan dengan tujuan menjelekkan. Nah itu kan, kamu. Kan ya begini. Jangan langsung menghakimi. Itu dia jadi menghakimi itu betul. Iya. Padahal kita pun nanti diyakini kita akhirnya kan begitu. Sekarang kita sok-sokan menghakimi nanti diyakini. Harus memaafkan Pak 70 kali 7 kali 7 kali 7. Yes. Ya. Cuma memaafkan. Ini enggak kelihatan. Ya. Sudah Pak, sudah. Saling mengasihi artinya dalam berbagai hal menasihati, memotivasi supaya kemudian berubah. Dengan berubah kita mendapat berkat. Amin. 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 Betul nggak? Kalau kita memotivasi orang untuk kemudian merasa apa namanya? Termotivasi. Iya. Terus berubah dari kelakuan yang jahat jadi baik. jahat, Jadi yang jalan negatif, benar. beri sedikit, yang negatif gitu. Yang baik. Jadi
nggak sampai berubah aja. Tadi pagi kami Pak cuma ngobrol firman, makanan kami dibayar gratis sama si Ritonga. Kami kan makan barang sedangkan kami. Puji Tuhan. Jadi nggak sampai. Itu karena Bapak sudah berniat bersabar, langsung dapat dibayar di depan. Iya. Apalagi dari sini Bapak suka kita bersabar. Nggak mengasihi itu nggak sampai harus sampai begitu banget. Yang penting kita ada niat aja begitu. Niat tapi tidak diwujudkan, ya sama juga. Sharing firman, Sama itu. sharing firman tadi. Saya tanya misalnya, kamu kenapa nggak bawa tugas? Sudah ada Pak, sudah saya ada di sini, ada di laptop, ada di tapi nggak saya print. Sama aja kamu nggak ngerjakan itu saya bilang. Oh iya ya Pak ya, minggu depan harus bawa. Ya sama seperti itu Pak. Atau ketika kita naik kendaraan, ada Pak polisi, misalnya razia resmi nih, kita nggak bawa SIM. Terus Bapak bilang apa? Ibu bilang apa? Saya punya SIM Pak, tapi di mana? Di rumah. Sama aja nggak punya SIM. Harus berhikmat Pak, nggak boleh ngomong nggak ada SIM. Iya, maksudnya begitu. Artinya ketika Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan sesuatu yang diminta itu pas kita berdalih. Langsung mengaku saja. Nah, kalau mengaku, ya bunyi kan? Bunyi. Saya pernah. Kenapa nggak bawa SIM? Saya bilang apa? Lupa. Bukan lupa. Maaf Pak, langsung maaf. Ya udah lain kali. Begitu. Ya. Coba kalau saya udah salah, ngelawan lagi gitu misalnya. Emang ada radio langsung mana surat perintah? Wah, lama-lama teman-teman datang dikerubutin kita. Kan begini. Ada punya pengalaman seperti itu? Ada Pak. Udah salah tapi ngotot lagi kan? Wah, Kalau gimana, ngotot Pak? nggak boleh Pak, ngotot nggak. Saya paling nggak syukur. Mau nikung ke sana ke kanan, sudah lampu saya nggak dinyalakan, ya kan? Kakinya dibinikan, gitu belok ke sini, Kecuali harus lagi kita lawan. Sudah biasa lewat sini. Nah, saya beberapa kali malah- kecuali ras paling kuat Pak. Itu dekat Wanita, dekat persahabatan itu itu kan boleh. ada larangan ke arah persahabatan gitu. Tapi Bapak Ibu nggak tahu, saya hanya mengatakan aja. Nggak boleh, ada perbodennya. Tetapi dia melawan arus. Saya anak kampung sini kata. Loh, ini peraturan bukan soal anak kampung. Jadi kalau anak kampung situ boleh. Nah itu seperti itu. Ya itu akan sih. Nggak boleh. Mana kita diprotokin? Apa lu buat? Karena saya sendiri ya takut aja lah. Bonceng tiga lagi nggak pakai helm lagi tuh. Nggak ada di plat nomor saya, nggak ada plat nomornya. Kalau saya ajak berantem pasti saya menang. Melawan arus, nggak pakai helm, bonceng tiga, nggak ada plat nomornya, nggak ada SIM mungkin juga. Nggak nyala lagi ngapain. Menang dihukum Pak, tapi di tempat bonyok Pak. Iya, Dia bertiga. Itu karena saya pakai di menang jadi Abu, kalah jadi arang. sama aja, sami mawang katanya kan. Jadi ya. Yang terakhir nih, bekerja sama seluas-luasnya. Kalau bicara luas bekerja sama, itulah yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi bekerja sama seluas-luasnya. Nah, maksudnya kita ambil dari Efesus 6 ayat 8 dikatakan begini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu. Coba ke bawah lagi. Ya. Pertama, dari pembahasan kita yang 3 ayat tadi, kebersamaan dalam gereja bersifat holistik melibatkan pikiran, hati, dan jiwa. Bukan hanya kita memberikan pikiran, tapi hati, juga jiwa, dan juga yang lain-lain tadi sudah kita bahas dari awal ya. Kebersamaan itu namanya kebersamaan juga. Yang kedua, sukacita sejati berasal dari Tuhan dan kita dipanggil untuk membuat sempurna yang tadi sempurna. Bersamaan itu kita menyempurnakan sukacita kita. Tadi poin yang kedua. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dan mengenyampingkan ego pribadi dalam jemaat. Jangan sampai kita merasa lebih satu dari yang lain yang berbahaya. Jangan sampai kita berpikir bahwa tanpa saya itu nggak bisa. Atau jangan sampai kita merasa saya itu nggak perlu di situ. Kok ada orang lain yang bisa menghandle. Nah ini pembiaran namanya. Poin yang ketiga, jadi mengutamakan kepentingan bersama dan menyampaikan
ego pribadi dalam tenang. Coba dimundurkan sedikit lah ya, Bapak Ibu ya, 3 menit lagi ya. Tadi ada ayat, di atas lagi kan tadi. Ini Pak sudah. Satunya, yang satu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berusaha untuk menyampingkan ego kita, kita ingat bahwa Tuhan ada sebelah kita. Tuhan ada di sebelah kita mengajari kita, jangan sampai kamu mementingkan diri sendiri, jangan sampai kamu hanya memikirkan ke depan dirimu sendiri di dalam terjemahan di konteks saya, tetapi mari saya tolong. Bukan berarti saya sebagai gembala di sini, istilahnya gitu ya, pengamat organisasi, berarti saya lebih dari Bapak Ibu. Mungkin juga apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sudah tahu, ya kan? Bisa jadi kan? Atau Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari yang lain khotbah seperti ini. Tapi seperti saya katakan di awal, saya coba menyampaikannya dari sudut pandang yang lain, gitu ya. Nah, buat saya terakhir, sukacita adalah karunia Tuhan yang penuh kasih pada kita sebagai anak-anak dengan mewujudkan kehidupan sehat seperti dalam terjemahan. Jadi sukacita itu karunia. Kalau kita nggak bisa bersukacita, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Pasti ada sesuatu yang kurang. Nah, kita tidak bisa bersyukur, kita nggak bisa bersukacita. Karena kita tidak tahu bersyukur, kita tidak bisa bersukacita. Sukacita itu adalah karunia. Amin. Ketika diberikan kita apa? Rezeki. Atau sebaliknya, ketika kita diberi pencobaan, diizinkan maksudnya, bukan diberi ya, saya ralat ya Bapak Ibu ya, diizinkan terjadi pencobaan, apapun pencobaan itu. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Oh, tidak adil. Saya pikir semua kita punya masalah. Tetapi tingkat masalahnya mungkin berbeda-beda, kan begitu. Atau ada di antara kita yang punya masalah dalam kehidupannya? Ada? Permisi tanya Bapak Ibu, ada nggak yang nggak punya masalah? Masalah kan banyak, bukan hanya masalah aduh, maafin anak saya nakal, atau bagaimana kok begini-begini terus kehidupan saya ingin seperti si Anu, tetangga kiri kanan sudah begini, kok saya nggak bisa. Tuh, masalah juga kan buat kita kan. Yang ketiga, masalahnya apa? Mungkin dalam sekolah, kok saya dapat nilai 7, 8, nggak pernah 9 atau A misalnya 10. Itu kan masalah juga. Tingkat masalah buat kita nggak sama. Cara kita merespon, menjawab masalah itu dan mencari solusinya nggak sama. Tetapi akan sama kalau kita mengandalkan satu nama dalam kehidupan kita. Siapa namanya? Yesus. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kita, jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil, jangan pernah mengatakan saya nggak ditolong sih sama dia, ini nggak ada perasaannya. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Adukan kepada Tuhan, gitu ya. Sampaikan kepada Tuhan apa menjadi masalah kita. Loh, jangan ketawa, Pak. Adukan maksudnya Dia bukan mengadu harus ke polisi, bukan. Dia pukul lagi Bapak ngomong berisik, saya bilang. Itu artinya mengaminkan. Amin. Bunyi dari al-alah. Kenapa, Pak? Merah Semua muka, harus dipositifkan, mukanya kan? merah. Jangan lupa. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, sederhana ya. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 1 sampai 3 dari sudut pandang yang tadi. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kehilangan sukacita hanya karena kita tidak bisa seperti orang lain punya. Jangan pernah seperti itu. Mari kita sabar. Firman Tuhan mengatakan sabar itu apa? Subur. Sabar itu apa? Sabar itu tahan menderita. Apalagi? Lupa Bapak Ibu. Pak Gembala kita itu habis tahan menderita, apalagi sabar? Artinya bisa menerima keadaan, nerimo, bersyukur. Legowo. Bisa juga bagi roto. Begitu. Apalagi? Berdamai dengan diri sendiri. Kalau tidak percaya diri, gimana saya mau percaya sama Bapak sama Ibu? Saya sama diri saya sendiri, saya nggak percaya, itu bahaya. Ya, berdamai dengan diri sendiri dan percaya diri. Amin, Bapak Ibu. Amin.
supaya kami sabar, supaya kami teguh berpendirian di dalam menerima apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, entah itu sukacita atau bahkan duka cita sekalipun Bapak. Ajar kami untuk selalu mengatakan harap-harap dan kasih. Dan kemudian kami akan percaya bahwa Engkau pasti menolong kami dan memberikan kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Apa yang mau Tuhan berikan, kami siap menerimanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama, bila Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita membawa apapun. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai
apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mengajarkan kepada kehidupan kami. Apapun yang Tuhan kami terima dalam kehidupan kami, itulah porsi yang mau Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tetap memohon kepada kami, oh Bapak, Engkau pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau butuhkan Bapak, Engkau pasti mencukupkan yang tepat pada waktunya. Amin. Tuhan sendiri yang menentukan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kami sudah mengetahui supaya tidak kami berbantah daripada Kau ketika kami beribadah saat ini Bapak. Amin. Kami sudah memuji Kau dan puji-pujian dinaikkan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran kabar baik itu Bapak, itu firman-Mu yang adalah Kau sendiri. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, saat kami tahu berdoa pada posisi doa sahabat yang sudah kami di hadapan Tuhan. Bapak, rencana-rencana ke depan kami tahu dalam tangan Tuhan. Di sana ada retreat Bapak, kami sedang kedatangan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan dari proyek Tuhan pasti mencukupkannya. Pun juga kemudian soal apa yang kami perlukan di dalam jemaat kami, mungkin alat musik atau apapun itu Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan sendiri yang mencukupkannya buat kami. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sahabat depan, kami taruh dalam tangan Tuhan yang akan melengkapi Bapak dengan sukacita dalam pengalaman kami. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk firman yang mengatakan siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati. Amin. Untuk bangsa Israel akan dikutuk. Saat ini kami semua yang ada di sini memberkati bangsa Israel. Amin. Terberkatilah bangsa Israel. Kemudian berkat seperti yang Kau berikan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat sedemikian juga ada kepada kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan tahan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Dan di kandungan lembu sapimu dan anak kambing domba. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh diberkati Kau dan melindungi Engkau. Adonai Yahweh menyinari Kau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sungguh sempurna dari Tuhan kita Yesus Al-Masih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan awan yang permai, menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Al-Masih, mari kita semua yang beriman katakan bersama-sama. Amin. Amin. Bapa